Ahli forensik Rismon Sianipar dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada hari ini, Senin 26 Mei tahun 2025. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka klarifikasi terkait keterlibatannya dalam isu dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo yang kembali mencuat ke publik. Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa Rismon dipanggil oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan atas pernyataannya yang beredar luas di media sosial dan publik terkait keaslian ijazah. Cekatowi, benar. Hari ini Saudara Rismon Sianipar dijadwalkan hadir ke Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi. Ini masih dalam tahap permintaan keterangan awal, ujar salah satu sumber kepolisian yang enggan disebutkan namanya. Saksi Saudara RS yang sebelumnya kemarin minta ditunda. Kemarin 29 ya, 29. Ini masih proses ini dulu. Jadi tahapannya tuh klarifikasi dulu Mas, dari pelapor, korban, barang bukti dicek lagi, nanti baru dari terlapor dalam lidik, tapi ada nama-nama yang sebutkan dalam peristiwa, kemudian dikumpulkan, dilakukan pendalaman juga, pengambilan keterangan terhadap ahli, pemeriksaan barang bukti, nanti baru gelar perkara. Selanjutnya, penyidik J juga mendapatkan hadir di Kota Madia Jakarta minta tanda tangan. Rismon merupakan salah satu tokoh yang aktif mempertanyakan legalitas ijazah Presiden Jokowi bersama sejumlah tokoh lainnya, seperti Roy Suryo, Rizal Fadilah, Tifauzia Tiasuma, Dr. Tifa, dan Kurnia. Mereka secara terbuka menuntut transparansi dan audit forensik independen terhadap dokumen-dokumen akademik Presiden. Ke Barreskrim Mabes Polri untuk menyampaikan semacam nota protes sekaligus mendesak agar pihak kepolisian khususnya Mabes Polri segera menggelar yang disebut gelar perkara khusus karena ini menyangkut perhatian publik ya, belum selesai masalah ijazah palsu yang diduga kuat itu belum selesai, apalagi dibangun framing seolah-olah ijazahnya sudah asli. Sebelumnya, Rismon juga sempat menyampaikan bahwa dirinya siap memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum sebagai bentuk komitmen terhadap proses hukum yang adil dan terbuka. Ya, memang asli. Kalau saya melihat di Barreskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian ya terus siapa lagi yang mau memang tugasnya Barreskrim kan memang melakukan investigasi itu. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA secara tegas menolak hasil uji laboratorium Forensik Lab 4 terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh Barreskrim Polri. Penolakan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Jakarta Timur pada Sabtu 24 Mei 2025. Ungkapan dari ekses dari suatu perbuatan yang dilakukan. Jadi yang dibutuhkan bukti tadi ungkapan-ungkapan tadi. Apakah ungkapan ini bagian fitnah? Apakah ungkapan ini bagian suatu penghinaan? Ya, jadi fokusnya bukan fokus tentang ijazah lagi, sudah bergeser. Dan itu Mbak. Nah, kalau kemarin itu misalkan ada pemeriksaan, ada ijazah asli, lah baru kemarin bisa seandainya di penyelidikan kemarin. Tapi kan sudah diserahkan, sudah lewat. Perwakilan TPUA Rizal Fadilah menyatakan bahwa proses forensik yang dilakukan Barreskrim dianggap tidak memenuhi kaidah ilmiah dalam ranah Scientific Crime Investigation. Menurutnya, penyelidikan atas dokumen yang menjadi polemik publik tersebut seharusnya dilakukan secara terbuka dan melibatkan ahli-ahli independen dari luar institusi kepolisian. Jadi penolakan itu dasarnya bahwa apa yang dilakukan oleh Barreskrim tidak memenuhi syarat Scientific Crime Investigation, maka TPUA menolak hasil Barreskrim
tegas Rizal dalam pernyataannya. TPUA juga mendesak agar dilakukan gelar perkara khusus untuk membuka secara terang benderang hasil temuan dari penyelidikan dokumen tersebut. Mereka menilai, gelar perkara akan memberi ruang bagi berbagai pihak untuk menguji keabsahan ijazah dengan metode ilmiah yang transparan dan akuntabel. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam barisan pengkritik keaslian ijazah Jokowi turut mendukung penolakan ini. Di antaranya adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, pakar hukum dan aktivis Rizal Fadila sendiri, akademisi, dan Dr. Publik Tifauzia, Tiasuma Dr. Tifa, serta pengacara Rismon Sianipar dan Kurnia Sepil. Bareskrim Polri telah menyatakan bahwa hasil uji laboratorium forensik menunjukkan bahwa ijazah milik Presiden Jokowi adalah asli dan tidak ditemukan indikasi pemalsuan. Pernyataan tersebut sempat diharapkan menjadi titik akhir dari polemik yang sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Namun, pihak TPUA menilai penyelidikan internal semacam itu belum cukup meyakinkan publik, terutama bagi mereka yang sejak awal meragukan keaslian dokumen pendidikan mantan wali kota Solo tersebut. Kalau memang yakin asli, mari kita uji secara terbuka. Hadirkan para ahli dokumen, ahli forensik digital, bahkan dari luar negeri kalau perlu, lanjut Rizal Fadila. Kalau memang yakin asli, mari kita uji secara terbuka. Hadirkan para ahli dokumen, ahli forensik digital, bahkan dari luar negeri kalau perlu, lanjut Rizal Fadila. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian terkait permintaan gelar perkara khusus tersebut. Istana juga belum mengeluarkan pernyataan tambahan seiring berkembangnya penolakan atas hasil uji lab 4 tersebut. Polemik mengenai ijazah Presiden Jokowi menjadi salah satu isu hukum dan politik yang cukup sensitif menjelang berakhirnya masa transisi kekuasaan nasional. Sejumlah pihak meminta agar perdebatan ini segera diselesaikan dengan pendekatan yang objektif dan berdasarkan fakta hukum. Aduan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan pidana, sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Roy Suryo, dijadwalkan akan kembali dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Senin, 26 Mei 2025. Pemanggilan ini terkait dengan proses penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo yang sempat mencuat dan menuai polemik di tengah masyarakat. Roy Suryo diketahui beberapa kali mengomentari isu ini di ruang publik, termasuk melalui media sosial dan sejumlah wawancara di media massa. Dalam beberapa pernyataannya, Roy sempat mempertanyakan keaslian ijazah Presiden dan mendesak agar dilakukan audit forensik terhadap dokumen-dokumen akademik yang bersangkutan. 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Kalau hasil fisik, ya tampilkan ijazahnya. Berulang kali kan melalui sarana media, itu mereka membangun narasi, ya, bahwa tidak bisa pakai digital forensik, harus pakai analog. Kayak yang diuji adalah analog barangnya. Sekarang barang analognya mana? Ya, nggak ada sama sekali ditampilkan barang analog itu, ya gitu. Jadi ijazahnya itu harus tampilkan, jangan buru-buru kemudian dikembalikan, ya. Jadi disita dulu, atau minimal kalaupun itu mungkin sudah di scan secara proper, ya, scan secara proper loh, ya, bukan hanya hasil foto kayak si Anis Sandi miring fotonya sehingga itu jadinya distorsi trapesium. Itu tampilkan di layar belakang itu big screen itu yang asli. Jangan kemudian yang fotokopi saja terlipat, yang bekas lipatan. Ini kan konyol sekali gitu ya. Surat pemanggilan resmi sudah kami kirimkan. Kami mengharapkan kehadiran saudara Roy Suryo untuk memberikan keterangan tambahan, ujar salah satu sumber di lingkungan Polda Metro Jaya yang enggan disebutkan namanya. Belum diketahui pasti dalam kapasitas apa Roy akan dimintai keterangan, apakah sebagai saksi pelapor, saksi ahli, atau saksi atas pernyataannya yang berpotensi dianggap menyebarkan informasi saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih
kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya lagi ya, supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas itu, nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Bareskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Tim GAT Korpan News melaporkan. Sampai jumpa kembali bersama kami.